Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini karena Bapak Ketua Penguji hari ini bersamaan dengan pelaksanaan menguji ujian terbuka, jadi untuk mengawali pelaksanaan ujian ini dilimpahkan kepada saya. Gitu nggih? Baik, Pak. Sudah siap nggih Bapak Ibu semuanya? Halo? Siap, Pak. Baik. Ya, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan sidang ujian tesis mahasiswa Magister Pendidikan Dasar atas nama Diva Nurfaiza. Pelaksanaan ujian ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama akan kita awali terlebih dahulu dengan berdoa, kemudian akan disampaikan pemaparan hasil laporan tesis dari saudari mahasiswa ujian, kemudian akan ada pertanyaan, masukan, saran, klarifikasi dari para tim penguji, mulai dari Bapak penguji utama yakni Bapak Ikhlazul, kemudian dilanjutkan oleh sekretaris penguji, kemudian dari Bapak ketua penguji, dan terakhir nanti dari Ibu pembimbing sekaligus menguji juga. Dan nanti setelah selesai melaksanakan klarifikasi dan tanya jawab, nanti akan ada penentuan sidang hasil dari pelaksanaan ujian tesis ini, kemudian diakhiri dengan doa. Baik, mari kita awali pelaksanaan ujian tesis ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk saudari Diva Nurfaiza, kami persilakan untuk menyampaikan hasil laporan tesisnya. Untuk waktunya tidak melebihi dari 10-15 menit ya. Oke, monggo silakan. Izin share screen Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dr. Haji Ferry Muhammad Firdaus, SPD MPD selaku Ketua Penguji, Dr. Hendra Prasetya, SPD MPD selaku Sekretaris Penguji, Ibu Vinta Angela Tiarani, MSI, MHD, PhD selaku Dosen Pembimbing sekaligus Penguji, Dr. Ikhlasul Ardi Nugroho, SPD SI MPD selaku Penguji Utama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama pada forum ujian tesis ini. Perkenalkan, nama saya Diva Nurfaiza dengan NIM mahasiswa 230110400104 dari program studi Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan judul saya yaitu keefektifan STEM dalam pembelajaran IPA terhadap keterampilan penyelesaian masalah dan sains self-efikasi murid sekolah dasar. Jadi pada halaman pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang membahas tentang latar belakang rumusan masalah. Di latar belakang skor 7/81 ranking Indonesia dalam keterampilan penyelesaian masalah itu diambil dari skor PISA tahun 2022. 35% siswa sekolah dasar Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menyelesaikan masalah non-rutin sains, matematika dan dari Kemendikbud tahun 2023. Kemudian 60% siswa kelas 4 dan 5 sekolah dasar Yogyakarta mengaku kurang percaya diri pada tugas akademik yang menantang.
22% guru sekolah dasar di Yogyakarta yang terlatih dalam model pembelajaran inovatif. Kemudian di rumusan masalah, yang pertama, bagaimana efektivitas pendekatan STEM terhadap keterampilan penyelesaian masalah murid sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana efektivitas STEM terhadap sains self-efikasi murid sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana efektivitas STEM terhadap keterampilan penyelesaian masalah dan sains self-efikasi murid sekolah dasar. Tujuan penelitian, mohon maaf, ada sedikit masalah penulisan. Tujuan penelitian di sini yang pertama, untuk mengetahui efektivitas STEM terhadap keterampilan penyelesaian masalah murid sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas STEM terhadap sains self-efikasi murid sekolah dasar. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas STEM terhadap keterampilan penyelesaian masalah dan sains self-efikasi murid sekolah dasar. Lanjut di bab 2, kajian pustaka. Di sini membahas tentang yang pertama, keterampilan penyelesaian masalah, sains self-efikasi, STEM, dan discovery learning. Lanjut di kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Kerangka pikirnya mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat. Dan di hipotesis penelitiannya yang pertama ada H0, tidak terdapat pengaruh pendekatan STEM terhadap keterampilan penyelesaian masalah dan sains self-efikasi murid sekolah dasar. H1, terdapat pengaruh pendekatan STEM terhadap keterampilan penyelesaian masalah murid sekolah dasar. H2, terdapat pengaruh pendekatan STEM terhadap sains self-efikasi murid sekolah dasar. Yang ketiga, terdapat pengaruh pendekatan STEM terhadap keterampilan penyelesaian masalah dan sains self-efikasi murid sekolah dasar secara bersama-sama. Kemudian di bab 3, di sini ada metode penelitian, dalamnya ada desain, lokasi, dan sampel penelitian. Untuk jenis penelitiannya, jenis dan desain penelitiannya kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, desain pretest post-test control group untuk menguji efektivitas STEM terhadap keterampilan penyelesaian masalah dan sains self-efikasi. Kemudian tempat dan waktu penelitian di SD Negeri Lempuyang Wangi, 2 bulan, April sampai Mei tahun 2026. Populasi seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 56 siswa. Kemudian yang keempat, sampel. Purpose sampling, ada 2 kelas terpilih, masing-masing kelas memiliki 28 siswa. Kemudian lanjut masih di bab 3, metode penelitian, variabel, instrumen, dan teknik analisis data. Di sini ada variabel penelitian bebas pendekatan STEM dalam pembelajaran IPA, terikat Y1 dan Y2, Y1-nya keterampilan penyelesaian masalah dan Y2-nya sains self-efikasi. Kontrolnya kelas dengan model problem based learning, usia, latar akademik, kompetensi guru. Kemudian ada analisis data, di sini ada uji prasyarat, uji T, MANOVA, dan uji N-GAIN. Kemudian di sini ada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini hasil analisis deskriptif. Di sini ada Y1 dan Y2, keterampilan penyelesaian masalah dan sains self-efikasi. Mungkin bisa dilihat kelompoknya di sini kontrol dan eksperimen. Jadi yang lebih tinggi di sini rata-rata eksperimen. Kemudian N-GAIN-nya mungkin Bapak Ibu bisa lihat, keterampilan penyelesaian masalah eksperimennya 7461%, kontrolnya 50,72%, sains self-efikasinya juga eksperimen lebih tinggi 78,64%, kontrolnya 65,27%. Kemudian lanjut di analisis hasil uji hipotesis. Di sini bisa dilihat uji T, keterampilan penyelesaian masalah, uji T sains self-efikasi. MANOVA juga Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi pembahasannya, pembelajaran berbasis STEM yang menekankan eksplorasi, rekayasa solusi atau engineering, dan
analisis data matematis, memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dibanding pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru, sehingga menampilkan keterampilan penyelesaian masalah dan sains self-efikasi siswa secara signifikan. Simpulan dan saran di bab 5. Simpulan, pendekatan STEM efektif meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah murid sekolah dasar, dibuktikan dengan nilai post-test yang lebih tinggi dan hasil uji independen tes yang signifikan. Kemudian pendekatan STEM efektif meningkatkan sains self-efikasi sehingga murid memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam mempelajari dan menyelesaikan permasalahan sains. Kemudian yang ketiga, pendekatan STEM berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap keterampilan penyelesaian masalah dan sains self-efikasi berdasarkan uji MANOVA. Kemudian yang keempat, hasil NGEN menunjukkan peningkatan kemampuan yang lebih tinggi pada kelas eksperimen dibanding kelas kontrol, sehingga STEM terbukti lebih efektif dalam pembelajaran IPA. Saran untuk guru menjadikan STEM alternatif pembelajaran IPA yang mengintegrasikan penyelidikan, eksperimen, dan rekayasa sederhana. Untuk sekolah, menyediakan sarana pembelajaran, media praktikum, dan pelatihan guru untuk implementasi STEM. Untuk penelitian selanjutnya, memperluas sampel, variabel, kreativitas, literasi sains, dan durasi intervensi pada konteks yang lebih luas. Kemudian ini Bapak Ibu daftar pustaka saya, mungkin bisa dilihat. Izin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Mbak Diva Nurfaisa. Iya, Pak. Sudah disiapkan alat tulisnya ya? Sudah, Pak. Oh ya. Baik, selanjutnya akan ada masukan, saran, klarifikasi, dan pertanyaan dari tim penguji, dimulai dari Bapak Penguji Utama untuk Bapak Dr. Periksa Muglasul Harbino. Kami persilakan untuk waktu sekitar 20 menit. Ya, terima kasih. Tolong diturunkan dulu, Pak. Izin, Pak. Stop screen aja. Oh iya, Pak. Nah, ya oke, terima kasih. Atur nuwun Pak Indra, Bapak Ibu, yang saya hormati Dewan Penguji dan Mbak Diva yang saya banggakan. Selamat atas selesainya laporan penelitian Anda. Suara saya terakses ya, Mbak Diva ya? Iya, Pak. Baik, saya mulai dari bab 1. Waktu saya 20 menit, berarti sampai jam 3. Lebih 3 menit. Kondisi ideal pendidikan sekolah dasar seharusnya mengacu pada 3 pilar utama. Kurikulum Merdeka, OECD, OECD, dan kebutuhan kompetensi abad 21. Bacanya gimana? OECD gitu. Iya, Apa Pak. itu, Mbak? OECD, Pak. Apa itu? Di sini kan tahu langsung singkatan ya. Iya, Pak. Tidak ada panjangannya. Apa itu? Saya tidak tahu ya. Izin, Pak. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi iya, Pak. Apa itu? Jadi itu skor 379 menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata siswa Indonesia dalam memecahkan masalah, Pak.
Oh, Iya, itu Pak. organisasi yang menyelenggarakan Iya, tes. iya Pak. Kalau hubungannya dengan PISA tadi apa? PISA itu Programmer for International Student Assessment. Jadi itu adalah studi internasional 3 tahun yang 3 tahun yang menguji kemampuan siswa usia 15 tahun dalam hal literasi, membaca, matematika, dan sains, Pak. Oh, oke, baik. Nah, Iya, Pak. 3 pilar utama itu gagasanmu atau gagasannya siapa? Kok memasukkan OECD? Eh, Kan di sini ada standar literasi sains. Iya, Pak. Nah, itu tuh kan Mbak Diva menyampaikan kondisi ideal pendidikan dasar, sekolah dasar. Iya, Pak. Seharusnya mengacu pada 3 pilar utama. Nah, terus kalau PPKN, karena pendidikan sekolah dasar kan ada PPKN-nya juga. Iya, Pak. Nah, yang itu gimana? Apakah untuk mata pelajaran apa? Izin Pak, ini untuk mata pelajaran IPA, Pak. Nah, berarti kondisi ideal apa? Mata pelajaran IPA di sekolah dasar apa pendidikan sekolah dasarnya? Pendidikan IPA, Pak. Pendidikan IPA-nya, Iya, bukan Pak. sekolah dasarnya ya? Pendidikan IPA di sekolah dasar, Pak. Pendidikan IPA di sekolah dasar. Iya, Pak. Ya. Padahal di sekolah dasar nggak ada pendidikan IPA. Ya. Adanya mata pelajaran IPA toh. Iya, Pak. Ya, baik. Tolong nanti diperbaiki. Nah, kemudian tadi saya harapannya dari presentasinya Mbak Diva ketemu nih permasalahan yang mau diselesaikan. Tapi kok belum nampak. Iya. Izin, Pak. Nah, akar permasalahannya apa Mbak Diva? Saya mengulang mungkin mengulang presentasi ya, tapi Iya, Pak. boleh saya dijelaskan akar permasalahan yang mau Mbak Diva selesaikan. Jadi izin Pak, akar permasalahan yang saya mau selesaikan, saya izin ulang membaca Pak. Di situ ada 3, yaitu efektivitas pendekatan STEM terhadap keterampilan penyelesaian masalah murid sekolah dasar. Yang kedua, efektivitas pendekatan STEM terhadap sains self-efficacy murid sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas pendekatan STEM terhadap keterampilan penyelesaian masalah dan sains self-efficacy, Pak. Baik, itu rumusan masalahnya ya. Iya, Pak. Nah, kok sampai pada rumusan masalah seperti itu? Latar belakangnya bagaimana? Kenapa kok kemudian, saya koreksi ya, kenapa kok kemudian keefektifan itu harus ditemukan? Kenapa ini? Baik Pak, jadi saya melihat di sekolah yang saya melakukan penelitian itu Pak, jadi STEM itu belum efektif Pak dalam pembelajaran Pak. Jadi anak-anak sebelum saya guru-guru cara menyampaikan STEM-nya itu belum membuat anak-anak tertarik dan memiliki nilai yang bagus Pak. Jadi saya mau tes bagaimana efektifnya STEM untuk memecahkan masalah dan itu Pak, sains self-efficacy-nya Pak. Saya mau lihat apakah efektif gitu Pak. Oke, nah tadi itu sudah ditemukan nggak efektif itu kok guru-gurunya? Maksudnya kan Mbak, iya Pak. Mbak Diva kan mau mencari tahu. Iya Pak. Mencari tahu efektif atau tidak, tapi kan tadi udah diketahui kalau itu tidak efektif di situ. Iya Pak, soalnya kata gurunya mereka juga bilang saya belum lihat cara mereka melakukan STEM itu menurut saya belum efektif Pak. Jadi saya mau melakukannya sendiri. Jadi saya lihat apakah dengan saya yang melakukan itu bisa efektif atau tidak dibanding guru Pak. Oh, oke. Iya, Pak. Nah, terus berarti Mbak Diva itu mau memperbaiki kondisi pembelajaran di situ. Seperti itu Pak. Jadi ada permasalahan di proses pembelajaran yang kurang baik. Iya, kemudian Mbak Diva mau memperbaikinya. Iya Pak.
mau mengetes apakah Oke. kalau saya yang menyampaikan STEM-nya itu baik atau tidak, Pak? Efektif atau tidak dalam penyampaian STEM itu, Pak? Jadi dengan ini penelitian baru ya ini kayaknya. Jadi kalau Mbak Diva mengawali dari proses permasalahan proses pembelajaran itu berarti yang diperbaiki proses pembelajarannya. Iya, Pak. Tapi kalau Mbak Diva mengawali dari satu permasalahan bahwa ada satu pendekatan Iya, Pak. yang itu belum diketahui keefektifannya, maka tidak selalu harus Mbak Diva yang mengajar. Siapapun bisa, ya kan? Siapapun bisa. Beda kalau Mbak Diva mengawalinya tadi kan, oh ini gurunya kurang efektif, ya nggak usah. Ngapain Mbak Diva harus ganti gurunya, tinggal gurunya aja diajari biar efektif, kan gitu. Nanti kalau Mbak Diva nggak ngajar di situ lagi, gurunya nggak belajar Izin, Pak. Jadi gurunya kembali, gurunya kan jadi ngajar seperti semula lagi loh kalau yang ngajar Mbak Diva. Izin, Pak. Jadi saat pembelajaran itu gurunya melihat, Pak? Ya, melihat kan belum pernah praktek, jadi observer dong. Ya belum tentu bisa. Jadi gini, tak dudukan dulu Mbak Diva. Iya, Pak. Ada dua penelitian yang itu berbeda secara filosofis. Yang pertama, penelitian tindakan kelas, yang itu tujuannya seperti tadi Mbak Diva sampaikan, guru ngajarnya kurang baik, tapi jangan guru terus deh yang disalahkan. Jadi ada satu proses pembelajaran yang berlangsung kurang baik. Nah, kalau asalnya masalah di situ, ya berarti tinggal diperbaiki. Tidak perlu Mbak Diva mengganti, kemudian ingin tahu keefektifannya. Loh, kok malah dicari tahu keefektifannya? Kan permasalahannya bukan tidak tahu keefektifannya. Permasalahannya adalah kurang baik dari sisi proses pembelajarannya. Maka ya diperbaiki proses pembelajarannya. Nah, kalau Mbak Diva mau mempertahankan penelitian eksperimennya, berarti yang diperbaiki latar belakang. Nanti latar belakangnya diceritakan Mbak Diva kalau ada satu kajian yang menunjukkan bahwa pada akhirnya ada gap research, ada celah penelitian yang itu muncul bahwa pendekatan STEM itu belum diketahui apakah benar mempengaruhi keterampilan siswa memecahkan masalah dan mempengaruhi keyakinan diri atau self-efficacy siswa. Paham tidak? Yang ini. Jadi Mbak Diva nanti harus mengkaji beberapa literatur hasil penelitian sebelumnya, sehingga nanti sampai pada satu tempat. Loh, ternyata yang STEM, pendekatan STEM yang memiliki kemampuan mempengaruhi kemampuan memecahkan masalah dan self-efficacy belum diteliti, sekarang tak teliti ya. Nah, itu namanya mencari tahu keefektifannya. Jadi novelty atau kebaruannya terjaga. Itu ya Mbak Diva ya. Iya, Pak. Ya, maka kan Mbak Diva di sini mengawalinya pendidikan sekolah dasar di Indonesia termasuk DIY menghadapi tantangan kompleks. Nah, itu kan permasalahan lapangan. Pembelajaran STEM di tingkat sekolah dasar masih dihadapkan pada berbagai kendala. Nah, itu. Terus Mbak Diva nanti dicantumkan kata kalimat-kalimat yang menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf lain. Oke, jadi nanti diperbaiki latar belakangnya sehingga menunjukkan satu celah riset. Iya, Pak. Terus pembatasan masalahnya Mbak Diva di halaman, kamu nggak di halaman ini ya naskahmu ya?
Iya Pak. Oh, dihalamani dulu, dikasih halaman biar penguji itu melihatnya itu gampang. Ini kena kasih halaman sendiri tadi, tapi mudah-mudahan nggak beda ya. Saya ngasihnya ya juga cukup insert aja, tidak pakai I1, I2. Pembatasan masalahnya Mbak Diva itu disampaikan ringkas. Ini sampai berapa ini? 7. Nah, ini nggak jadi pembatasan masalah lagi. Masuk pembatasan masalah sama identifikasi masalah, banyak pembatasan masalahnya. Jadi identifikasinya 4, pembatasan masalahnya 7. Lah, mestinya kan pembatasan masalah kan membatasi masalah yang teridentifikasi biar nggak melebar-lebar. Lah ini malah 7. Ya malah jadi akeh. Ya dibatasi ya 1, 2 itu sesuai variabel yang Mbak Diva pilih. Iya Pak. Oke. Lalu manfaat teoretik itu dikembalikan ke grand teorinya. Menggunakan grand teori apa? Nah itu nanti penelitian ini akan mendukung grand teori besar yang dipakai. Kemudian halaman 23 poin C, indikator keterampilan penyelesaian masalah itu kok ada tulisannya, kenapa kok italik gitu? Baik, italik itu belum selesai di revisi kayaknya ya. Baik, italik itu tulisannya Bu Vinta kayaknya. Iya Pak. Iya, Neng masih terus di situ, dilangi dulu ya, nanti baru disapit ya. Iya Pak. Iya, pakai time travelnya Avengers. Yes. Ya, terus ada beberapa kalimat yang perlu Mbak Diva perbaiki karena tidak dipahami gagasan pokoknya itu apa gitu. Nah, itu sudah saya beri tanda, nanti silakan diperbaiki. Iya Pak. Nah, terus ini Mbak Diva, Ikhlasur itu rada kaget kok muncul kajian tentang guided discovery. Apa itu? Kok pakai guided discovery, kenapa? Habis STEM apa ya? Habis STEM, terus kemudian muncul guided discovery. Lah, itu memang dipakai di penelitiannya Mbak Diva. Iya Pak. Discovery learning, ding. Sorry. Iya Pak, dipakai Pak. Cuman Untuk apa? jadi itu discovery learning, saya cuma membedakan Pak. Jadi discovery learning itu kayak siswa kan disuruh untuk mencari dari luar tanpa disampaikan kepada guru. Jadi dia cuma mencari tahu aja Pak. Jadi berdasarkan maksud saya Mbak Diva mencantumkan discovery learning itu di bab 2 itu sebagai dasar penyelesaian masalah yang mana? Masuk ke STEM-nya atau ke mananya? Masuk ke STEM-nya Pak. Oh baik, berarti discovery learning itu di bawahnya STEM. Oh, Bentar Pak, grogi Pak. kok grogi? Itu kan berbeda toh, no? Jadi discovery learning itu sendiri, ya kan? Nanti kan ada autonominya sendiri. Ada guided discovery, ada free discovery, ada direct instruction. Nah itu autonominya berbeda-beda dari keterlibatan siswanya. Nah sementara STEM itu berdiri sendiri nanti. Jadi seandainya pun bagian teori discovery learning itu toh hilangi, kamu hilangkan pun nggak apa-apa. Kan instrumen yang kamu buat kan berdasarkan STEM-nya toh. Iya Pak. Udah. Atau sorry. Modul ajarnya ya yang dibuat kan berdasarkan STEM-nya toh. Iya Pak. Nah iya. Ya wes pakai itu aja.
discovery learningnya dihilangi aja. Iya Pak. STEM mesti discovery kok, ada ruh discovery-nya kok, insya Allah. Gitu. Baik, 3 menit lagi ya. Ada yang kalimat begini bunyinya di halaman 63. Sebagian guru memahami titik sudah. Terus habis itu paragraf baru. Discovery learning hanya sebagai pembelajaran. Kayaknya ini jadi satu deh Pak. Sebagian guru memahami discovery learning hanya sebagai pembelajaran yang mendorong itu kayaknya. Nah itu ketika enter kok no titik E, nanti diperbaiki ya kasih tanda. Nanti itu kayaknya kamu hilangkan aja lah, biar selamat ya. Nggak ada beban untuk menggunakan discovery learning sebagai bagian dari pisau analisis. Kemudian efektivitas atau keefektifan, nanti konsisten ya. Iya Karena Pak. judulmu keefektifan. Keefektifan Pak. Nah, keefektifan Mbak. Hold sebentar. Oh, baik. Mbak Diva, judulnya kan keefektifan STEM dalam pembelajaran IPA terhadap keterampilan penyelesaian masalah. Lah di bab 3-nya Mbak Diva itu efektivitas pembelajaran IPA menggunakan STEM dan model discovery learning. Nah, ada dannya. Iya Pak. Ini dilangi disetip. Disetip. Nanti biar nanti nggak ada ngambil data lagi. Terus Mbak Diva, kalau kuasi eksperimen, karakteristik siswa itu yang ditekankan homogenitasnya. Kan heterogen jelas beda tuh, makanya Iya, non ekuivalen ini berarti tidak sama ya, tidak sama. Iya. Nah ini nanti biar penguji yang lain yang lebih paham. Kerampuk antai untuk ya udah itu aja toh. Terus ini Mbak Diva, Mbak. Iya Pak. Daftar pustakanya Mbak Dita ini nggak ono sing neng, nggak ada yang ada di naskah ini. Tak cek itu Winarti, Sarbaitinil, Rijal, Pane, Mutia, Daulai, Anggreni, Tokuhama, Nipirakis, Hasairin, Hasanah, Hebeki, Ismawati. Terus ada yang hampir 1 halaman itu daftar pustakanya ada, tetapi di naskah nggak ada. Itu hampir 1 halaman. Jadi kalau kamu blok namanya, kemudian Ctrl F, itu nanti ketemunya ya cuma di daftar pustaka aja, di naskah nggak ono. Nah, itu cek dulu. Jadi di naskahnya itu namanya siapa, terus nanti dicek di daftar pustaka. Terus urut-urut ABC ini alfabetis ya Mbak ya? Iya Pak. Nah, diurutkan. Ya. Kamu mesti keburu-buru nanti nulisnya. Iya. Oke, itu Pak Indra, matur nuwun. Saya sampun. Oke, terima kasih Pak Dokter. Lanjutkan Pak Ketua lagi. Ya, mohon maaf tadi ternyata dari riset diundur ya ujian, terus dari rilisan 15 menit ya. Selanjutnya kami aturkan kepada Bapak Dr. Hendra Prasetya selaku sekretaris untuk klarifikasi dan juga masukan kepada tesis Diva Nur Faiza. Monggo Pak Hendra, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Penguji Bapak Dr. Heri Muhammad Firdaus MPD. Yang saya hormati Bapak Penguji Utama Bapak Dr. Ikhlas Suladi Nugroho MPD. Yang saya hormati Ibu Pembimbing sekaligus penguji
Ibu Vinta Anggela Tiarani MID PhD dan Mbak Diva Nur Faisya ya berbahagia. Ya Mbak Diva selamat sudah mencapai tahapan ini. Tapi dari penyusunan laporan tesisnya perlu adanya klarifikasi ya Mbak ya terkait dari penulisannya ya dan hasil penelitiannya. Baik Mbak Diva, ini kan penelitiannya mengenai eksperimen ya dari laporan tugas akhir tesis yang sudah saya dapatkan terkait dari abstrak dulu ya Mbak ya. Ini bagian abstrak, ini pada paragraf pertama Mbak, abstraknya itu tujuan penelitian ya, harapannya itu ya menyesuaikan dengan jumlah rumusan dan tujuan penelitian yang ada pada bab 1 Mbak ya. Kalau rumusan penelitian dan tujuan penelitianmu bab 1 itu ada berapa Mbak? Apa tadi Pak pertanyaannya? Pada bagian abstrak ya paragraf 1 ya. Nah, itu harapannya itu menyesuaikan pada rumusan dan tujuan penelitian ya pada bab 1. Nah, rumusan dan tujuan penelitian bab 1 kamu itu ada berapa jumlahnya? Ada masing-masing 3 Pak. Rumusan ya, masalah. Maka di abstrak paragraf 1 ya sebaiknya 3 juga ya. Kamu tahu abstrak apa tidak konsepnya, pengertiannya? Nah. Halo. Ya Pak. Ya abstrak itu tahu tidak maknanya apa? Pemahaman kamu? Makna dari abstrak Pak. Ya. Bisa saya jawab aja kesimpulan. Cerminan dari sistematika atau susunan dari laporan tugas akhir kamu ya. Iya Pak. Tercermin di abstrak itu. Maka apabila di rumusan tujuan penelitian kamu itu ada 3, sebaiknya ya tujuan penelitian yang ada di abstrak itu juga ada 3 pula ya, dijadikan 3. Maka di paragraf 3-nya nanti ya dipecah ya jadi 3 juga, menyesuaikan dengan tujuan penelitian di paragraf 1 abstraknya ya Mbak ya. Iya Pak. Ya. Kemudian di abstrak ini kamu kan menuliskan ada 3 SD ya Mbak ya? Iya Pak. SD Wirobrajan, kemudian SD mana lagi ini? SD-nya di Wirobrajan semua. Izin Pak, jadi kemarin ada sedikit kesalahan Pak. Jadi yang saya masukkan itu SD-nya salah Pak. Jadi saya buat 2 abstrak kemarin Pak. Yang saya masukkan yang salah Pak. Jadi yang benar itu bagaimana? SD Lempu yang Wangi Pak. SD Lempu yang Wangi? Iya Pak. SD Lempu yang Wangi itu sebagai apanya Pak? Tempat penelitiannya Pak. Ya, maksudnya itu kan ya kalau tempat penelitiannya kan kamu kan eksperimen ya. Iya Pak. Eksperimen kan yang kamu gunakan ini kan pasti ada kelas eksperimennya dan kelas kontrolnya. Iya Pak. Nah yang menjadi kelas eksperimen itu SD mana, kelas kontrolnya itu SD yang mana? Ini Pak, jadi di SD Lempu yang Wangi itu ada 3 kelas Pak. Jadi saya menggunakan 2 kelas Pak, kelas A dan kelas B Pak. Jadi kelas A itu untuk eksperimen dan kelas B itu kontrol Pak. Ya, kemudian Pak ada SD lagi, SD lainnya lagi. Maaf Pak, itu salah penulisan Pak. Lah berarti yang digunakan penelitian itu berapa SD? 1 SD Pak. 1 SD saja, SD Iya, Lempu yang Wangi. Iya Pak. Oh iya, jadi nanti tolong diperbaiki berarti ya. Iya Pak. Baik itu di abstraknya dan bab 3-nya juga ya. Iya Pak. Nah ini berarti banyak tipenya ini nanti ya yang perlu kamu sesuaikan ya. Iya Pak. Nah ini kalau kamu ini eksperimen ya ini kan
tahapannya itu kan selain uji prasyarat ya, yaitu melakukan uji normalitas ya. Iya Pak. Normalitas, setelah itu homogenitas. Homogenitas bukan menjadi syarat utama ya. Nah, kalau setelah datanya yang kamu peroleh itu apa? Normal apa tidak? Normal Pak. Yang di bagian normalitas kan Pak? Dilihat dari apanya? Kalau normal? Halo? Iya Pak. Dilihat dari apanya? Kalau normal? Untuk yang normal Pak. Ya. Yang dari signifikasi itu ya? Ya dilihat dari berdistribusi normal jika nilai signifikansinya pada kedua uji itu Ya, baik lebih kelas besar kontrol Pak. sama kelas eksperimen Iya Pak. kurang dari 0,05 Pak. berarti kamu ini menggunakan uji T ya? Iya Pak, uji T. Tidak ada yang tidak normal tuh ya, semuanya Iya, Pak. normal ini Normal Pak. ya. Kalau tidak normal berarti kamu tidak boleh menggunakan uji T, Iya, berarti menggunakan yang lainnya ya, yaitu uji Wilcoxon ya. Kemudian abstrak berbahasa Inggris kok belum ada Pak? Di yang saya masukkan di sini nggak ada abstrak bahasa Inggris Pak. Oh ya, perlu ya nanti ya dicantumkan ya. Daftar isinya ini pada bab 1 hanya latar belakang sama identifikasi masalah. Pada apa itu, keterbatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, sama manfaat penelitiannya belum dicantumkan ya. Iya Pak. Dilengkapi ya berarti Iya ya. Pak. Ya, untuk bab 1 latar belakang. Tadi kamu mencantumkan data PISA. Data PISA-nya ini kok data tahun 2022 ya? Kok lama? Emang nggak ada yang terbaru apa Mbak? Sejauh ini Halo? yang saya dapat itu Pak. Oh ya, ya kalau bisa Mungkin cari yang nanti saya terbaru cari ya, yang ya. terbaru Pak. Dekati Iya Pak. lah ya tahun-tahun sekarang ini. Begitu juga kalau kamu mengutip ya, juga gunakan data yang terbaru. Kalau tidak ya 5 tahun terakhir ya. Kalau bisa ya jangan melebihi dari 10 tahun ya. Iya Pak. Kemudian untuk bab 1 manfaat penelitian ya, tadi kan sudah diberikan masukan oleh penguji utama. Manfaat teoritis ya, manfaat teoritis itu ya cukup 1 poin saja ya, disesuaikan dengan itu tadi ya. Kemudian manfaat praktisnya disesuaikan pada jenjang keSD-an ya, jangan terlalu umum menuliskannya ya. Bab 2 kajian teorinya, kajian teori kamu ya tadi, maka seperti halnya discovery learning itu ya tidak perlu dicantumkan ya Pak. Iya Pak. Jadi agar menjadi apa ya, kebingungan antara variabelnya, soalnya kan di judul kamu sendiri tuh ya tidak mencantumkan katanya discovery learning ya. Kemudian di bab 3 Mbak, di bab 3 ini, nah ini saya tuh bingung di populasi sampelnya ini ya. Populasi di sampelnya itu kamu mencantumkan populasinya kelas berapa aja? 3, 4, 5 ya? Iya Pak, itu mohon maaf yang Nah, saya itu gimana upload ya? kemarin salah Pak. Jadi baru ada perbaikan Pak. Nah ya. Harusnya Nah, kelas terus yang 4. benar bagaimana? Kelas 4 Pak. Jumlahnya Kelas 4. iya Pak. Kelas A 28 dan kelas B 28 juga Pak. Totalnya 56 Pak. Terus sampelnya? Halo? Halo Pak. Ya, sampelnya berarti? Halo? Iya Pak. Ya, sampelnya berarti yang mana? Sampelnya kelas 5 Pak. Kelas 5 dari Kelas 4 Pak, mohon maaf. Sampelnya ya, kelas 4 masing-masing siswa 28. ya itu
bedakan ya Mbak ya, Iya, mana Pak. yang kelas eksperimen, mana yang kelas kontrol. Oh iya, Pak. Kelas eksperimen menggunakan apa ini? Apakah kelas eksperimen ini kan menggunakan yang STEM ya? Iya. Iya, Pak, eksperimen STEM. Kalau kelas kontrol yang menggunakan apa ini? Pembelajaran biasa, Pak. Pembelajaran biasa itu yang bagaimana? Yang spesifik Eh, disebutkan. Jadi dalam bentuk ceramah, Pak. Di sini kok saya baca di bab 3 itu kok menggunakan PBL ya? Halo? Iya, Pak. Di bab 3 itu saya baca kok menggunakan PBL. PBL itu apa Pak? Eh, Di bab 3 nya? Problem based learning, Pak. Mohon maaf. Ya tahu. Maksudnya kok muncul PBL juga ya? Kalau tidak salah di bagian operasional itu loh. Operasional variabel itu. Halo? Iya, Pak. Ya, jadi bagian operasional variabel itu loh Pak, ada PBL juga ya. Bisa dijelaskan? Bentar, izin, Pak. Halo? Iya, Pak. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Ini loh, di variabel kontrol itu loh. Kamu menuliskan itu, penelitian ini merupakan kelas pembelajaran IPA menggunakan kurikulum merdeka dan menggunakan model pembelajaran PBL. Gimana ini? Ya nanti kamu itukan lagi ya. Dijelasin lagi, Pak. Ya, baik atau jelaskan lagi. Iya, Pak. Kita kelas kontrolnya itu yang mengajar siapa? Kelas eksperimen yang mengajar siapa? Jadi kelas kontrolnya itu saya, Pak, dan eksperimennya saya juga, Pak. Tapi di Nah, kelas kontrolnya menggunakan apa? kelas kontrolnya, Pak, jadi saya menjelaskan ceramah, Pak, sekalian melihatkan video sedikit, Pak. Berarti bukan PBL ya. Ini muncul PBL juga ya. Ya. Sekalian itu, Pak, jadi saya menanyakan tentang masalah-masalah yang muncul, Pak, di Masalah-masalah yang muncul terus. Ya, kalau PBL ya tentu saja harus menyesuaikan sintak PBL yang ada, Mbak. Bukan terus ada masalah-masalah yang muncul terus dianggap PBL. Tidak seperti itu juga. Ya. PBL kan memang berawal dari masalah. PJBL pun juga berawal dari masalah. Tetapi nanti kan solusinya, jalan keluarnya itu kan ya tergantung dari model pembelajarannya. Ya. Kemudian untuk hasil penelitiannya bab 5 ya, langsung ke situ aja ya. Bab 4-nya nanti ya ada beberapa hal nanti ya, kelas eksperimen kontrolnya nanti penghitungan analisisnya nanti dicek lagi ya, kembali ya. Iya, Pak. Kemudian bab 5-nya kesimpulannya ini poin-poinnya disesuaikan dengan rumusan masalah ya. Iya, Pak. Apabila kalau di rumusan masalah itu 3 rumusan masalah, di kesimpulannya ya cukup 3 saja, tidak usah 4 gitu ya. Iya, Pak. Daftar pustakanya, tata tulisnya juga diperbaiki ya. Kalau bisa menggunakan Mendeley ya. Ada beberapa sumber data kutipan yang tidak muncul soalnya. Gitu ya. Iya, Pak. Ya baik, saya rasa cukup dari saya itu. Untuk saya kembalikan lagi ke Bapak Ketua Penguji. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Hendra atas pengujiannya. Selanjutnya Mbak Dipa dari saya. Ini saya tuh agak, tadi makanya dipertanyakan juga Pak Ilazer ya. Saya tuh agak bingung mencari desain penelitiannya, ada nggak sih Mbak? Iya, Pak. Pakai desain penelitian apa? Ini sedang mencari. Enggak, Pak. Desain penelitiannya, Pak. Kuasi eksperimen, Pak. Oke, desainnya?
Nggak tahu ya berarti. Karena saya cari di tesisnya juga nggak nemu ya desainnya apa ya. Coba nanti bahkan prosedur penelitian juga saya cari tidak ada ya. Jadi makanya saya bingung, kita bingung gitu ya. Izin Pak, Kak. ada Pak, Ya. desain penelitian yang digunakan adalah pretest post-test control group design Pak. Oke, pretest control group design, tapi tidak ada desain tabel, ada tabel atau diagramnya nggak? Saya tidak mencantumkan Pak Nah di itu bab 3. sehingga tidak terlihat. Kelas kontrol eksperimennya, kelas eksperimen menggunakan apa? Menggunakan STEM Pak, eksperimen. STEM, kelompok eksperimennya STEM. Iya Pak, STEM doang. STEM aja Pak. Saya membaca ada STEM dengan model discovery learning. Iya, Nah, katanya STEM aja. Kelas kelompok kontrolnya? Kelompok kontrolnya apa? kelompok kontrolnya menggunakan PJBL Pak. PJBL Pak. Kok PJBL? Saya Kok kamu nggak yakin? tanpa saya grogi Pak. Yakin PJBL? Ini tesis buatanmu kan? Iya Pak, Kok nggak hafal? grogi Pak, maaf. Grogi. Iya Pak. Takut. PBL. Beda sama PJBL. PBL Pak, bukan PJBL, mohon maaf. Nah, PBL-nya yang seperti apa? Yang ada STEM-nya atau enggak? Iya, waktu aku di UPI gitu. Kan? Iya Pak. Kan kelompok eksperimennya itu adalah STEM Discovery Learning ya. Iya, Pak. Pendekatan STEM dengan Discovery, terintegrasi Discovery Learning. Nah, kontrolnya itu model PBL doang, tidak STEM. Maksudnya Pak? Bentar Pak. Ya kan kelompok eksperimennya kan mengintegrasikan antara pendekatan STEM dengan Discovery Learning, betul? Iya Pak. Nah, kalau yang kontrolnya itu model PBL doang, tidak terintegrasi dengan STEM. Paham nggak maksud saya? Bentar Pak, grogi. Nah, itu apa? Discovery Learning itu gimana sih kamu? kelas kontrolnya cuma PBL saja, saya tanya. Kelas kontrolnya PBL saja tanpa STEM. Kok dia Apa tadi Pak, kelas kontrolnya PBL saja Pak, pertanyaannya? Iya, tanpa STEM. Saya cuma nanya itu, ada STEM-nya enggak? Tanpa diintegrasi pendekatan STEM Pak? Iya, tanpa kan? Iya Pak. Ya, jadi kan harusnya kelompok eksperimen kan STEM plus DL gitu ya. Oh iya Pak. Nah, kelompok kontrolnya harusnya kan mau STEM PBL atau enggak non STEM ya, berarti DL-nya. Jadi kamu ada tiga variabel ya jadinya kan. Ada STEM-nya, ada Discovery Learning-nya, ada PBL-nya. Itu juga membuat bertanya-tanya kenapa harus DL, kenapa harus PBL gitu kan. Kenapa kira-kira harus DL dan PBL? DL sebagai eksperimen, PBL sebagai kontrol. Apa Pak, bisa diulang Pak? Kenapa DL sebagai eksperimen dan PBL sebagai kontrol? Untuk apa kehadiran mereka? Bentar Pak, saya sedang mencatat Pak. Lama ya. Jadi untuk
eh, eksperimen di Discovery Learning itu yang pertama, kenapa saya masukkan di eksperimen Discovery Learning digabungkan dengan STEM pada kelas eksperimen, menurut saya sebagai wadah eksplorasi konsep secara mandiri, Pak. Kemudian itu memperkuat pondasi sains, Pak, komponen sains, Pak. Kemudian yang di kelas kontrol, kenapa PBL? Jadi sebagai perbandingan adil atau setaranya head to head itu, Pak. Izin, Pak, suaranya tidak terdengar, Pak. Ini di undangan memang salah judul ya? Kemarin salah, Pak. Jadi di email tuh salah, Pak. Tapi iya, saya udah project based learning dan scientific learning kan. Iya, Pak. Ya jadi harusnya Mbak itu jelas kehadiran DL, kehadiran PBL itu dari mana gitu ya. Iya, Pak. Kenapa harus DL, kenapa harus PBL di kelas di kelompok kontrol, itu harus jelas alurnya. Ini kayaknya Mbak juga masih bingung ya. Nah, karena ini kan di di latar belakang juga kan ini kan masih menekankan ke konvensional ya, atau ceramah ya. Iya, Pak. Nah, sebaiknya ya diperjelas ya. Memang pendekatan itu ya harusnya disandingkan dengan pendekatan lagi gitu kalau mau membandingkan. Tapi kalau hanya sebagai kelas kontrol ya ada juga yang satu menggunakan satu enggak, tapi kan tidak apple to apple suka begitu kan ya. Nah ini yang mau dibandingkan tuh misalkan ya, kan mau dibandingkannya itu ke pendekatannya, tetapi kelas eksperimen dan kontrol kok modelnya berbeda gitu. Yang satu discovery learning, yang satu PBL. Kenapa enggak satu discovery learning plus STEM, yang kelas eksperimen misalkan, yang kelas kontrolnya discovery learning tanpa STEM, sehingga discovery learningnya sama gitu ya, tetapi STEM-nya beda gitu ya. Sehingga memperkuat bahwa ini pengaruhnya dari STEM, bukan dari modelnya. Karena memang pendekatan dengan model itu dua buah unsur yang diperlukan di dalam pembelajaran gitu ya. Sehingga kecuali kalau sehingga bisa diintegrasikan gitu ya. Itu harus jelas dulu kehadiran DL dan dengan PBL itu diperuntukkan untuk apa gitu. Karena kan judulnya hanya kalau judulnya hanya ini ya, saya ya, karena judulnya berbeda dengan undangan, judulnya kan hanya STEM aja kan, tidak ada DL ya, tidak ada DL dan tidak ada PBL kan? Iya, Pak. Ya, judulnya kan tidak ada itu. Kenapa hadir DL dan PBL harus diperjelas dulu di kerangka pikir kamu. Kemudian fakultasnya itu nggak pakai psikologi ya Mbak sekarang, fakultas ilmu pendidikan. Iya, Pak. Ini. Kemudian di kajian pustaka, Mbak itu juga menghadirkan ya indikator penyelesaian masalah itu kan ada dari perspektif Polya, ada OECD tadi disinggung oleh Pak Izazul, dan ada dari Brown. Nah, gimana Mbak ini dalam mensintesiskan indikator penyelesaian masalah dari 3 itu ya, Polya, OECD, dan Brown, supaya tidak tumpang tindih di dalam pengembangan instrumen. Silakan dijawab. Maksudnya, Pak, pertanyaannya terlalu panjang, Pak. Nggak ngerti, Pak. Aduh, ini dari tadi tuh masih pelangap-pelangap terus ya, Pak. Aduh, pertanyaan yang mudah aja, pelangap-pelangap ya. Kan di dalam penyelesaian masalah di teori bab 2 Mbak, itu ada dari perspektif Polya, ada kan? Iya, Pak. Ada OECD, Iya, Pak.
ada bron. Ya Pak. Nah, bagaimana Mbak mensintesiskan ketiga itu di dalam pengembangan instrumen supaya tidak tumpang tindih? Caranya gimana dalam membreakdown ke instrumen? Ngerti Pak. Gimana caranya? Jadi tadi pertanyaan Bapak di perspektif Polya dan OECD dan Brown, bagaimana mensintesiskan ketiga itu dalam mengembangkan instrumen supaya tidak tumpah tindih. Ya, Gitu Pak. gimana? Jadi untuk mensintesiskan perspektif tersebut dalam pengembangan instrumen saya, ketiga tokoh di lembaga ini sebenarnya berada di dimensi atau layer yang berbeda Pak dalam proses kognitif anak saat memecahkan masalah agar tidak tumpah tindih. Jadi Polya itu sebagai struktur langkah, sedangkan OECD itu sebagai konteks asesmen, dan Brown itu sebagai kontrol kognitif murid Pak. Kayak gitu ya? Iya, Ini kok Pak. kayak baca ya? Ya, nggak baca kan? Enggak Pak. Searching dulu terus baca, oke. Jadi coba disintesiskan ya indikator pemecahan masalah yang dari teori-teori tersebut. Kemudian tambahkan ini beda lagi ya. Selanjutnya tambahkan subbab atau narasi ya yang membahaskan ini tadi si STEM-nya tuh dikawinkan dengan discovery learning ya. Pendekatan STEM dengan terintegrasi model discovery learning di kelompok eksperimennya kan. Berarti kan harusnya ada sinkronisasi atau titik temu ya antara STEM dengan sintak atau tahapan discovery learning-nya itu seperti apa gitu ya. Sintak atau tahapan discovery learning dengan komponen STEM-nya itu bagaimana gitu ya, dibangun menjadi sebuah pembelajaran supaya terlihat bahwa ini tuh suatu hal yang solid gitu ya, tidak terkesan berjalan terpisah antara STEM dengan discovery learning ya. Iya Pak. Kemudian di hasil ini, hasil MANOVA-nya itu kan keterampilan pemecahan masalah itu secara parsial tidak signifikan ya. Yang di MANOVA Pak? Ya, betul, tidak signifikan. Signifikasinya 0,062 kan. Di 0,612 Pak. Penyelesaian masalah MANOVA. Iya Pak. Mbak ini bikin sendiri kan? Bikin sendiri Pak. Oke. Ya. Bahkan di mana ya yang 0, yang signifikansi 0,062 612 Pak. yang di nggak ada halamannya tadi ya. Iya Pak. Lupa itu juga. Kok nggak ada halamannya. Kalau di filenya itu halaman 115 ya, halaman 115. Nah itu kan dari hasil MANOVA, signifikansi dari keterampilan penyelesaian masalah itu 0,062. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah itu tulisan Mbak sendiri di situ ya, di halaman 115 berdasarkan ininya, filenya bukan page aslinya. Nah pertanyaannya,
kenapa kira-kira ya dari hasil yang tidak signifikan tetapi end gain-nya itu malah menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Kenapa bisa terjadi seperti itu kira-kira? Jadi tadi pertanyaan Bapak, nilainya di di MANOVA itu 0,062. Jadi menunjukkan itu tidak signifikan kan Pak? Ya. Terus tetapi end-nya besar. Besar. Nah, Besar. kenapa bisa begitu? End gain kan peningkatan. Iya Pak. Jadi Pak, Belum tahu. Ini banyak bengongnya. Ya nanti di PR-kan ya. iya Pak. Silakan dianalisis kenapa atau dieksplornya, dianalisis dan eksplorasi gitu ya. Di hasil dan pembahasan gitu. Kenapa sih penyebab dari ketidaksignifikansi hasil MANOVA tersebut gitu ya. Padahal end gain post test dari hasil post test dan end gain-nya itu peningkatannya cukup besar gitu ya. Apakah dari ukuran sampel atau dari tingkat kesulitan soal gitu ya, yang mungkin terlalu tinggi untuk siswa SD gitu ya. Kemudian yang kedua, terakhir di halaman tadi halaman berapa saya juga lupa lagi tadi. Jadi di science post test science self efficacy di kelas kontrolnya itu lebih tinggi. Post test Itu tadi sudah semua kan post test tertutup ya gara-gara mencari itu. Coba cari post test ya, ada tabel post test science self efficacy ya. Di situ menunjukkan bahwa kelas kontrolnya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Misalkan di sini halaman berapa tadi saya sudah ketemu, ada yang kelas kontrol itu lebih tinggi daripada kelas eksperimen di science efficacy. Nah itu kenapa bisa seperti itu kira-kira? Maaf Pak, jadi yang saya upload itu Pak, itu masih ada perbaikan Pak. Jadi belum saya ubah Pak. Maksudnya perbaikan gimana? Jadi yang saya upload Ini hasil data. Iya Pak, jadi yang saya upload itu salah Pak datanya. Harusnya yang eksperimen yang tinggi Pak. Iya kok salah datanya, lucu. Oke, jadi di situ kelas kontrolnya tuh baik pretest maupun post test di science self efficacy kok lebih tinggi daripada kelas eksperimen gitu ya. Jadi perlu diklarifikasi anomali data ya itu ya. Jadi jika memang benar demikian ya harusnya dibahas mengapa kelas kontrol itu yang menggunakan PBL justru lebih efektif dibandingkan dalam self efficacy ya dibandingkan yang eksperimen, karena itu kok pretest dan post testnya lebih tinggi daripada di kelas kontrol daripada kelas eksperimen. Kemudian terakhir di bab 3 itu variabel ada kelompok atau kelas kontrol, ada variabel kontrol. Nah ini kayak keliru ya Mbak ya. Iya Pak. Berbeda antara kelompok kontrol dengan variabel kontrol. Nah itu pelajari dulu Pak. Di situ kok ada variabel kontrol padahal tidak ada di penelitian.
Kalau variabel kontrol itu berbeda dengan kelompok atau kelas kontrol. Jadi, nanti dipelajari lagi ya tentang variabel kontrol ya. Iya, Pak. Variabel kontrol itu yang variabel yang dikendalikan atau yang membuat tetap gitu dalam mempengaruhi variabel bebas dengan variabel terikat gitu. Di sini kan ini aja. Itu ya Mbak yang dari saya. Iya, Pak. Cukup. Selanjutnya kami aturkan kepada Ibu Vinta Angela Tiarani PhD untuk memberikan penguatan kepada Bu Vinta, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ferry. Saya nggak akan memberikan penguatan ya, tapi pelemahan. Iya, Bu. Mbak Diva, banyak salahnya ya. Iya, Bu. Kira-kira kalau banyak salahnya gini bisa lulus nggak? Enggak, Bu. Iya, mau banyak salah kok lulus, kok bisa lulus? Kalau banyak salah gini bisa lulus nggak? Enggak, Bu. Nggak kan? Ya, Mbak Diva bimbingan dengan saya sampai di bab berapa? Bab 4, Bu. Baru bab 4 kan? Itu sebabnya menjawab pertanyaan Pak Hendra yang abstrak bahasa Inggris nggak ada. Bab 5 ya kacau, ya hampir semuanya salah semua ya Mbak Diva ya. Ya, jadi yang seperti ini nggak bisa lulus. Nah, bagi saya ini, nanti mau jadi alumni UNY, mau jadi lulusan S2 UNY, tesisnya salah semua. Tadi malam kita ketemu ya, Iya. terus saya tanyakan apa tentang nama fakultas kita. Salah, Bu. Harusnya tidak ada psikologi, Bu. Bukannya Mbak Diva udah menghapus sendiri yang psikologi? Ada nggak? Tadi malam dihapuskan sama Mbak Diva yang psikologinya? Iya, Bu. Nggak ingat? Iya, Bu. Nah, kenapa sekarang balik sana lagi? Yang tadi ditanyakan Pak Ikhlasul ya, judulnya keefektifan. Tapi di halaman 2, kenapa istilahnya jadi efektivitas? Bukannya tadi malam Mbak Diva sudah mengedit sendiri ya? Iya, Bu. Efektivitasnya diganti ke efektifan. Kenapa sekarang balik efektivitas lagi? Jadi artinya apa? Yang saya berikan, saya bisa tunjukkan semua feedback saya ya, itu nggak ada artinya karena Mbak Diva selalu kembali ke hal yang salah. Termasuk tadi yang ditanyakan Pak Ferry ya, data selalu berubah angkanya. Benar nggak? Yang seperti ini bisa lulus. Jadi saya harapkan Mbak Diva tahu diri ya. Tahu diri gitu. Artinya ada kesadaran gitu bahwa yang seperti ini nih layak enggak sih gitu. Ya jadi saya tidak yakin apa yang disampaikan oleh tim penguji tadi akan bisa diperbaiki oleh Mbak Diva. Saya tidak yakin. Karena pengalaman saya ya dengan Mbak Diva, saya sudah berikan, saya bisa tunjukkan ya orek-orekan saya, kalau saya boleh tunjukkan. Ini di awal sekali. Kenapa ada istilah discovery learning? Ini saya coret. Ya, saya ganti judulnya dari seperti ini. Yang menurut saya bisa lebih mudah. Nggak usah pakai integrasi-integrasian. Ini dari judul, ya. Dari ini design, ya. Discovery learning-nya itu apa gitu? Apakah terintegrasi ke STEM atau enggak? Bahkan sampai ada problem based segala macam, sampai ada project, ini kemana-mana. Jadi nggak ada yang benar gitu. Tapi mungkin Mbak Diva bisa tunjukkan yang benar dari draft tesis Mbak Diva itu yang mana gitu ya. Ini data, ini semua saya berikan dan saya kirimkan ke email ya, tapi nggak ada yang dibenarin sama Mbak Diva. Selalu kembali ke hal yang salah dan yang salah, draft yang salah, dan tadi juga saya dengar ya, oh ini masih salah, itu masih salah gitu. Jadi kalau banyak salahnya gitu, ya itu saya pertanyakan ya, seperti ini bisa lulus atau enggak gitu ya. Ini self efikasi ya, ini data, data yang terbaru seperti ini. Nah, pretest dan post-testnya gitu ya. Ini saya pertanyakan, angkanya 66,84, kenapa sama dengan yang keterampilan penyelesaian masalah?
Dan ini data ini beda dengan yang di draft sebelumnya ya. Datanya seperti ini. Nah ini saya sertifikasi pretest ya, ini 52. Kenapa datanya jadi berubah 66? Dan ini kelas 4A. Sedangkan kelas 4A itu adalah kelas eksperimen. Yang kontrol adalah kelas 4B. Makanya saya suruh ubah kan, jangan pakai 4A, 4B lagi, pakai kontrol eksperimen, tapi justru yang kelas 4A yang eksperimen, yang skornya bagus, di sini jadi kelas kontrol. Jadi saya tidak yakin ini datanya benar atau enggak. Terus saya tidak yakin Mbak Diva bisa membetulkan, karena selalu berapa puluh kali gitu ya dengan saya, gitu datanya selalu salah lagi gitu ya. Dan sampai di ujian juga gitu, oh itu salah Pak, ini masih salah, dan itu masih salah. Jadi Mbak Diva sudah jawab sendiri ya, kalau yang seperti ini kemungkinannya nggak lulus. Ya, jadi yang saya nggak tahu nanti keputusan tim penguji bagaimana gitu ya. Saya akan ikutin. Kalau memang diluluskan ya alhamdulillah gitu ya, tapi kalau tidak lulus ya nggak usah heran. Mbak Diva sudah sadar, semoga sadar gitu, kalau yang seperti ini itu belum bisa lulus. Oke, saya akan stop share sampai ada project base tadi halaman berapa di Salindia, terus kemudian tujuan masalah. Bukannya tadi malam sudah saya edit ya, Mbak, kok tujuan masalah sih Mbak? Emang ada tujuan masalah? Bukannya Mbak Diva sudah ngedit sendiri ya, diubah jadi tujuan penelitian gitu ya. Kenapa sekarang balik lagi gitu, balik salah lagi gitu. Jadi artinya yang terbaca di saya nggak bisa dibenerin gitu. Sudah dibenerin nanti akan balik lagi jadi salah. Dan itu pengalaman saya juga gitu ya. Ya oke, jadi saya terus terang tidak yakin karena masih salah semua gitu, dan saya tidak yakin Mbak Diva bisa membetulkan. Sudah berapa kali saya upayakan yang seperti ini Mbak, seperti itu, tapi akhirnya balik lagi ke yang salah lagi, sampai ujian juga masih banyak yang salah. Jadi ya itu aja dari saya tidak yakin, saya kembalikan ke Pak Ferry. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vinta atas pengujian dan klarifikasi. Selanjutnya seperti ini perlu diskusi ya. Mbak Diva boleh keluar terlebih dahulu. Kami akan melaksanakan diskusi pertimbangan. Baik Pak, izin keluar Pak. Ya. Jangan jauh-jauh ya. Iya Pak. Ini gimana sih? Bentar Pak.
Tidak tahu main ini lagi diskusi dosennya, kalau tidak lulus bagaimana. Masalahnya dia bilang Ibu Vinta tuh tidak layak tak lulus. Belum, masih orang diskusi. Tidak lulus minimal. Tidak lulus.